Oke, sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sivila Lakim. Saya sebagai seniman dan sekaligus owner cafe di Lugaru Baru. Jadi sekarang saya akan memberikan pertanyaan untuk wawancara implementasi manajemen strategik pada UMKM Lugaru Baru di Jogja. Pertanyaan yang pertama adalah apa motivasi utama Mas Asif untuk memulai usaha kafe ini dan seperti apa visi jangka panjangnya? Motivasi kita pertama karena saya passionnya lebih suka ke makanan minuman ya. Trendy seperti itu, passion saya di situ karena suka ngopi terutama. Jadi saya menciptakan tempat di mana tempat itu bisa buat berkumpul banyak orang, terutama teman-teman saya dan relasi-relasi saya. Itu motivasi saya membuat kafe ini. Kemudian untuk visi jangka panjangnya, kita tidak terlalu berlibat ya untuk masalah visi itu. Yang jelas kita tetap memberikan yang terbaik. Artinya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita bisa memberikan yang terbaik buat customer kita dengan cara memperhatikan segala kualitas dan kuantitas apa yang kita punya. Oke. Untuk yang kedua, apa saja keunggulan kafe ini dibandingkan dengan kafe-kafe lain di Jogja? Keunggulan kafe ini pertama di sini tempatnya teduh ya. Terus kemudian kita membuat konsep klasik, semi klasik. Kalau orang bilang bukan klasik banget tapi semi klasik. Kita memadukan konsep itu dengan natural yang ada di sini. Jadi alam yang masih asri, pohon yang masih banyak, itu keunggulannya dari tempat yang lain. Jadi ketika orang ngopi di sini tetap nyaman, santai, enjoy, nggak terlalu berisik juga, nggak terlalu banyak motor dan sebagainya. Oke. Untuk yang ketiga, strategi apa yang paling utama diterapkan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Strategi yang paling kita utamakan itu ialah service. Kemudian yang kedua, setelah itu kita mempertahankan itu tadi kualitas kuantitas produk apa yang kita punya dan mengembangkannya. Untuk yang keempat, bagaimana Mas Asif memanfaatkan media sosial atau platform online dalam strategi bisnis kafe ini? Untuk platform online, sementara kita jarang menggunakan online, itu jarang terlalu aktif banget, tapi kadang 2 hari 3 hari sekali kita aktif buat sekedar story. Kadang kalau ada bahan kita akan membuat upload di Instagram sama di TikTok gitu, tapi tidak rutin sebenarnya. Karena bagi saya kalau ketika kita terlalu marketing itu, karena SDM kita masih terlalu sedikit dan belum maksimal, jadi kita belum berani semaksimal itu. Jadi hanya biasa saja marketingnya di online, itu biasa saja. Untuk pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dan bagaimana strategi kakak dalam mengatasinya? Tantangan terbesar yang pernah kita hadapi itu adalah ketika ya mungkin COVID itu ya, itu sudah jelas. Kemudian biasanya ada semacam pengumuman dari pemerintah kayak semacam kemarin efisiensi, itu sangat mempengaruhi efeknya ke kita. Kemudian yang terakhir itu biasanya liburan anak-anak kampus. Karena kita di sini mayoritas masih banyak mahasiswa yang ngopi di sini. Kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengevaluasi apakah strategi yang dijalankan sudah berhasil atau perlu disesuaikan? Untuk cara kita mengevaluasi strategi itu masih berjalan atau tidak, itu biasanya kita ada evaluasi mingguan dan bulanan. 2 minggu sekali dan 1 bulan sekali. Untuk evaluasi 1 bulan sekali itu nanti kita akan mengevaluasi menu, kemudian kesalahan-kesalahan minor dan mayor. Terus itu setelah evaluasi
nanti kita ada pengurangan atau penambahan menu baru, biasanya seperti itu. Misalkan teh ini kurang laku di beberapa bulan ini gitu, jadi kita nanti ganti dengan minuman yang lebih baru lagi kayak gitu, atau juga makanan atau camilan kayak gitu. Jadi kita strateginya seperti itu, dan evaluasi yang lainnya seperti apa, tempat, kebersihan segala macam itu kita evaluasi terus 2 minggu dan 1 bulan kayak Oke. gitu, per bulan. Oke, makasih ya Mas Asif Sama-sama. udah meluangkan waktu untuk Oke, wawancara terima dan kasih. jawabannya udah memuaskan. Makasih banyak. Terima kasih. Oke.